Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Dimanapun kamu berada, semoga diberikan kesehatan dan jangan lupa selalu ketat dalam menjaga protokol kesehatan biar kita terhindar dari COVID-19 ini. Baik, anak-anakku semuanya, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam hal ini ada beberapa sebab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang makna persatuan kebangsaan, yang kedua tentang prinsip keberagaman di Indonesia, yang ketiga tentang macam-macam konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia, dan yang keempat tentang bagaimana solusi atau upaya pencegahan konflik itu terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Oke, kita akan memulai materi tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita mengawali dengan makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Di Indonesia sendiri, komponen-komponen yang menjadi pemersatu diantaranya adalah komponen budaya, agama, adat, ras, suku, dan bahasa. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, anak-anak semua, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dengan nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Karena berkat persatuan dan kesatuan dari segenap elemen bangsa inilah kita dapat mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Baik, selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman Indonesia? Dalam mewujudkan persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. Kedua, tidak menganggap suku budaya dan budayanya paling tinggi dan paling baik. Ketiga, menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, dan lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama tentang suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Sedangkan tentang masalah agama, Indonesia memiliki 6 agama yang resmi. Di antaranya adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian tentang masalah adat dan istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Pertama, parental. Parental merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan dianggap sama. Misalnya, di daerah Aceh dan Jawa Barat. Di daerah ini, apabila suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya, biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak. Kemudian yang kedua, patrilineal. Sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah ini, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta pernikahan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki. Sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya pernikahan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang ketiga yaitu matrilineal. Dalam sistem kekerabatan ini, garis keturunan dari pihak ibu, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal ini, suatu anggota masyarakat yang akan menyelenggarakan pernikahan, maka biaya pernikahan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Dan pihak laki-laki tidak dibebankan untuk menanggung biaya pernikahan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Ada beberapa dampak yang timbul dalam keberagaman ini, baik positif maupun negatif. Secara positif, dampak yang ditimbulkan diantaranya adalah dapat terjadinya atau terciptanya integrasi nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, budaya, agama, dan golongan. Dan yang ketiga, dapat memperkaya khasanah atau pengetahuan tentang budaya bangsa. Selain dari berdampak positif, keberagaman masyarakat Indonesia juga memiliki dampak negatif. Di antaranya adalah terjadinya konflik dalam masyarakat baik antara suku, agama maupun golongan. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibanding dengan suku yang lainnya. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu fanatisme yang berlebihan, yang mana paham ini berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinannya sendiri, sehingga menganggap keyakinan yang lain itu salah. Nah, lantas berikutnya bagaimana upaya pencegahan konflik yang terjadi di masyarakat? Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Preventif artinya upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Di antaranya adalah mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Selain itu, ada cara kuratif, yang mana cara ini merupakan tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi, yang bertujuan mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendampingan bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Nah, menurut kamu, manakah nih yang lebih baik mengatasi sebelum terjadi masalah atau sesudah terjadi masalah? Silakan direnungkan dan dipahami. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana penjelasan tadi tentang masalah keberagaman masyarakat Indonesia? Tentunya kamu sudah tahu banyak tentang masalah beragamnya di Indonesia ini, terkait masalah suku, agama, budaya, dan berbagai etnis yang ada di Indonesia. Nah, apabila kamu ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silahkan ketik di kolom komentar video ini ya, biar nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman kamu yang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel video ini, dan klik loncengnya untuk kamu dapat notifikasi video-video terbaru nanti ketika kita upload di channel YouTube ini. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.